Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bahas Saham. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu emiten dari Bank BUMN di Indonesia, yaitu Bank Tabungan Negara atau BTN. Nah, menurut saya ini salah satu hal yang cukup menarik untuk dibahas teman-teman, karena seperti yang kita lihat, untuk bank yang satu ini harga sahamnya masih cenderung menurun teman-teman 5 tahun terakhir. Seperti yang kita lihat pada grafik berikut, grafik sahamnya, kita bisa melihat bahwasanya dari tahun 2018 masih cenderung menurun sampai dengan tahun berjalan, bahkan sampai dengan tanggal video ini dibuat, kita melihat bahwa harga sahamnya cukup mengalami penurunan yang cukup jauh menurut saya. Baik, langsung saja teman-teman, seperti biasa ya, kita langsung menganalisis dari nilai historis keuangannya. Baik, untuk tahun 2018 kita bisa melihat laba bersihnya berada di angka 2,8 triliun. Kemudian di 2019 memang terjadi penurunan yang cukup signifikan teman-teman, menjadi 209 miliar. Penurunan sebesar 92,55%. Tetapi di 2020 sudah mengalami peningkatan menjadi 1,6 triliun. Padahal di tahun 2020 kita tahu pada saat itu terjadi pandemi COVID yang cukup melemahkan bidang perekonomian. Kemudian di tahun 2021 teman-teman kita bisa melihat dia mengalami kenaikan 48% dari tahun 2020 menjadi 2,3 triliun, dan terakhir sampai dengan kuartal ketiga kalau tidak salah, ya ini masih di kuartal ketiga 2,2 triliun. Nanti kita akan coba masukkan di kuartal keempatnya berapa, karena ini BTN sudah rilis laporan keuangannya teman-teman. Jadi kita lihat saja, langsung saja saya masukkan untuk nilai ininya, labanya. Untuk BTN ini sampai dengan kuartal keempat atau tahun 2022 akhir, kita bisa melihat untuk labanya mencapai 3 triliun teman-teman. Seperti yang kita lihat 3,045. Jadi langsung saja saya copy ke Excel. Oke, berarti ini menjadi 3 triliun, 3,045. Nah, menurut saya ini hal yang menarik teman-teman ya, karena di tahun 2018 dia bahkan labanya sudah melebihi 2018, dan tahun 2022 ini sudah mencapai 3 triliun. Nah, ini merupakan hal yang cukup menarik teman-teman ya. Bagaimanapun juga di saham kita harus berpatokan kepada laba bersih, karena laba bersih yang menjadi patokan utama kita dalam pengambilan keputusan kita apakah kita akan membeli atau menjual suatu saham. Nah, seperti yang saya lihat, seperti yang kita lihat bersama teman-teman, labanya sendiri sudah melebihi tahun-tahun sebelumnya. Nah, artinya apa? Seperti yang kita lihat tadi di sini, untuk harga sahamnya masih mengalami penurunan. Tapi seperti yang kita lihat dari data historisnya sampai dengan data pada tahun 2022, untuk laba bersihnya sendiri sudah lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat grafiknya. Oke, seperti yang kita lihat, laba bersihnya ini sudah melebihi laba bersih dari tahun-tahun 2021, bahkan melebihi tahun 2018. Nah, ini hal yang cukup menarik teman-teman. Saya tetap mengulangi hal yang sama dari pembahasan saya sebelumnya. Laba bersihnya cukup menarik, sementara harga sahamnya masih turun, cenderung turun. Nah, di sini kesempatan buat kita para investor retail untuk melihat bahwasanya ada peluang di saham ini, karena harga ininya, laba bersihnya sudah cukup tinggi teman-teman, seperti yang saya lihat pada gambar ini. Oke, kemudian kita lanjut. Untuk kenaikannya sendiri di tahun 2022 akhir itu sudah mencapai 28% dari tahun 2021. Oke, kita lanjut ke ekuitasnya. Karena ini masih kuartal ketiga, saya akan kembali mengambil data dari laporan
keuangannya. Oke ya, kita lihat di sini untuk ekuitas. Oke, total ekuitasnya mencapai 25,909 triliun, teman-teman. Langsung saya masukkan. Nah, nilai ini sudah meningkat cukup signifikan, 21% dari tahun 2021. Malahan ekuitasnya juga kita melihat sudah lebih tinggi dari ekuitas tahun 2018, kan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini merupakan hal yang cukup bagus, sehingga untuk rata-rata ekuitasnya saya tarik sampai dengan tahun 2022, kita bisa melihat. Nah, untuk rata-rata ekuitasnya memang dari tahun ke tahun dia kurang bagus, teman-teman. Track recordnya kita bisa melihat di 2019 dia mengalami penurunan 0,02%, dan bahkan di 2020 pada saat pandemi dia menurun sebanyak minus 16,14%. Tapi di 2022 sudah cukup bagus saya rasa, teman-teman, untuk kenaikan ekuitasnya mencapai 21%. Oke, untuk saham beredarnya mungkin di tahun 2022 saham beredarnya sudah naik. Untuk lebih pastinya saya coba cek di daftar pemegang saham. Baik, untuk lembar sahamnya, jumlah sahamnya yang beredar sampai dengan akhir tahun 2022 masih tetap sama, teman-teman, 10.590.000.000. Oke, masih sama. Oke, kemudian untuk jumlah utangnya, kita bisa melihat untuk utang sendiri, karena ini perbankan ya, teman-teman, jadi artinya utang itu naik. Ya, mungkin karena simpanan juga semakin meningkat, artinya dana kelolaan dari masyarakat juga semakin besar. Nah, di sini kita bisa melihat untuk total liability-nya mencapai 351 triliun. Langsung saya copy saja. Nah, seperti yang kita lihat, dia mengalami peningkatan ya dari tahun-tahun sebelumnya, yang artinya untuk emiten perbankan merupakan hal yang cukup ya termasuk bagus. Nah, kemudian untuk penambahan kas sendiri sampai dengan akhir tahun 2022, kita bisa melihat untuk arus kasnya oke, kita bisa melihat ada kenaikan, teman-teman, 296 miliar. Oke. Ya, mungkin tidak terlalu baik apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi setidaknya dia mengalami penambahan kas dari arus kasnya. Kemudian untuk kas pada akhir tahun kita bisa melihat berada di angka 41 triliun, teman-teman. Tidak begitu jauh, berbeda dari tahun 2021. Oke, dari sini kita bisa melihat untuk rasio utang dibandingkan dengan ekuitasnya mengalami penurunan, yang artinya ekuitasnya jauh lebih tinggi daripada nilai dari utang emiten tersebut. Oke, kemudian untuk harganya, rata-rata harganya mungkin saya langsung masukkan saja harga pada tanggal video ini dibuat, yaitu berada di harga 1.310. Oke, baik teman-teman, setelah kita melihat data historisnya sampai dengan akhir tahun 2022, kita bisa melihat bahwasannya dengan harga kisaran di 1.310, kita bisa melihat bahwasannya untuk PBV-nya berada di 0,54 dan untuk PER-nya berada di 4,56.
Oke, kita bisa melihat bahwasanya hal ini hal yang cukup baik ya teman-teman. Untuk rata-rata ROE-nya sendiri, eh, saya kombinasikan sampai dengan tahun 2022, dia berada di angka 0,8, maaf, di angka 8,71. Oke, jadi apabila kita melihat dari nilai buku satunya seharusnya berada di angka 2.400 teman-teman. Apabila di harga sekarang masih berada di harga 1.310, artinya cukup jauh dengan harga book value-nya. Kemudian apabila kita melihat dari sisi PER-nya, dia berada di angka 2.875, cukup bagus, cukup berpotensi sebenarnya teman-teman. Nah, seperti biasa saya kombinasikan antara PBV dan PER-nya, dia itu berada di angka 2.661. Nah, apabila kita masuk di harga sekarang 1.310, ya tentunya kita masih bisa mendapat imbal hasil sebesar 103% atau win beggar teman-teman. Oke, pertimbangan lain karena dari sisi MOS juga untuk emiten ini masih cukup bagus, berada di angka 30%, yang artinya mohon maaf, berada di atas 30%, yang artinya emiten ini juga apabila kita membeli di harga sekarang, dia memiliki risiko yang cukup rendah, bisa dikatakan rendah. Dan apabila kita melihat tadi yang saya sebutkan, nilai ROE-nya sudah memiliki nilai ROE yang sama dengan di tahun 2018. Padahal di tahun 2018 harganya, rata-rata harganya ya mungkin berada di antara 2.000 sampai dengan 3.000-an. Bila kita melihat secara historis teman-teman ya, di 2018 dia berada di antara, bahkan pernah sempat mencapai di angka 3.000-an ke atas. Seperti yang ditunjukkan di data berikut ini teman-teman. Nah, itu merupakan hal yang cukup potensial ya teman-teman, apalagi untuk BTN sendiri merupakan bank BUMN dari negara kita. Nah, tentunya sudah teruji dari sisi labanya, seperti yang kita tunjukkan tadi dari data tahun 2022 sudah menunjukkan laba yang sudah cukup signifikan peningkatannya apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, kemudian saya lanjutkan pembahasannya. Apabila saya merata-ratakan PBV wajarnya selama beberapa tahun terakhir, dan kemudian saya juga merata-ratakan PER-nya. Oke, kita bisa melihat untuk harga wajarnya berada di 2.194 apabila menggunakan data PBV, dan akan mencapai 2.360 apabila menggunakan PER. Dan seperti biasa saya rata-ratakan, seharusnya harga wajar BBTN ini berada di angka 2.277. Dan apabila kita membeli di harga sekarang, kita masih mendapatkan nilai MOS yang cukup bagus dan juga nilai gain yang cukup tinggi teman-teman. Tetapi disclaimer on teman-teman, ini merupakan analisis saya sendiri bahwasanya harga wajar BBTN ini berada di angka 2.200-an, dan bahkan kemungkinan bisa mencapai 2.600-an apabila dia memiliki kinerja yang cukup bagus, terutama di 2023 nanti teman-teman. Mari kita lihat sama-sama. Oke. Kemudian dari sisi sentimennya, kita bisa melihat untuk BBTN sendiri memang di awal tahun 2023 kemarin melakukan right issue teman-teman. Tapi hal itu cukup bagus, yang artinya untuk memperkuat struktur modalnya, mereka melakukan right issue. Kemudian satu hal yang paling pasti menurut saya, karena memang performance dari BBTN ini sendiri di tahun 2022 cukup bagus, saya yakin nanti di 2023 juga akan mengalami peningkatan. Nah, salah satu sentimen positif yang saya baca dari media itu, mereka akan mencapai target, maksud saya akan mencoba mencapai target 5 triliun di tahun 2025. Nah, apabila ini bisa tercapai di tahun 2025, harga sahamnya tentunya pasti akan
mengikuti kinerjanya. Dan kita juga tahu BBTN ini merupakan bank yang mendukung pertumbuhan KPR. Mereka sendiri juga merupakan bank yang memiliki bidang di dalam KPR di Indonesia. Jadi tentunya kita melihat untuk minat dari masyarakat Indonesia juga cukup bagus dalam bidang KPR ini. Mungkin tentunya nanti akan semakin banyak juga generasi-generasi baru atau generasi milenial yang akan membeli KPR tentunya. Jadi tentunya cukup sangat berpotensi terhadap pertumbuhan atau perkembangan dari emiten BBTN. Oke, jadi menurut saya pribadi, analisis saya setelah melihat data-data tadi yang saya lampirkan di Excel-nya, menurut saya yakin bahwa BBTN ini akan mencapai harga wajarnya di 2000-an, cepat atau lambat. Atau bahkan mungkin bisa mencapai di 2600-an. Kembali ke harga yang pernah diraih di tahun 2018. Untuk keputusan membeli atau menjual tetap berada di tangan teman-teman. Disclaimer on ya teman-teman. Baik, mungkin sekian pembahasan saya mengenai emiten BBTN. Dukung channel ini untuk lebih bagus lagi, dan mungkin teman-teman bisa memberikan masukan, segera komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih teman-teman.